Salam jumpa sahabat UT. Bertemu lagi di dalam diskusi 6 saat ini dengan tema gender dalam pendidikan dasar. Ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam diskusi 6 saat ini, yaitu berkaitan dengan kontribusi saya dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, seorang guru pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membentuk sikap dan perilaku anak sejak dini, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Dengan fokus pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa tanpa memandang jenis kelamin, guru dapat melakukan beberapa pendekatan lingkungan belajar yang adil dan mendukung, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial jangka panjang dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini. Dan berikut pendekatan yang dapat dilakukan adalah: pertama, menggunakan bahasa yang netral gender dengan menghindari stereotip seperti anak laki-laki itu kuat atau anak perempuan itu lemah lembut, dan menggunakan istilah inklusif seperti teman-teman atau anak-anak dibanding anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menyediakan kesempatan yang sama untuk semua siswa dengan melibatkan semua siswa dalam berbagai kegiatan tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, semua boleh bermain bola, menggambar, atau ikut eksperimen sains. Dan pastikan pembagian tugas di kelas tidak didasarkan pada peran gender tradisional. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran yang sensitif gender dengan memilih buku cerita dan bahan ajar yang menunjukkan tokoh laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran. Misalnya, perempuan sebagai ilmuwan, laki-laki sebagai pengasuh anak, dan membahas isu-isu kesetaraan dan keberagaman dengan cara yang sesuai dengan usia siswa. Yang keempat, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan sikap adil terhadap semua siswa dan merespon dengan serius jika ada komentar atau tindakan yang mengandung bias gender, baik dari siswa maupun dari lingkungan. Pendekatan yang lain yaitu mengembangkan aktivitas kolaboratif dengan merancang kegiatan kelompok yang mendorong kolaborasi antara siswa laki-laki dan perempuan untuk membangun saling pengertian dan menghargai perbedaan. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam pemahaman gender dengan mengomunikasikan kepada orang tua pentingnya mendukung anak tanpa membatasi mereka dengan peran-peran gender tertentu, dan mengadakan diskusi atau pertemuan yang mengedukasi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan anak. Yang ketujuh, refleksi dan pengembangan diri, agar guru juga perlu belajar dalam merefleksikan praktik mengajarnya, apakah sudah inklusif, apakah masih ada bias yang tak disadari, dan guru perlu mengikuti pelatihan atau membaca literatur tentang pendidikan sensitif gender sehingga bisa membantu memperkuat pemahamannya. Pada pertanyaan kedua, strategi konkret yang dapat atau yang telah saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman dalam konteks pendidikan dasar, yaitu yang pertama, memodifikasi materi ajar dengan menambahkan bacaan yang menggambarkan peran yang stereotip antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menunjukkan bahwa semua profesi dan peran bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa memandang gender, dan menanyakan pendapat siswa secara terbuka tanpa membedakan latar belakang atau jenis kelamin, dan memberikan ruang yang seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan untuk berbicara dengan tujuan membangun keberanian dan percaya diri dan saling menghargai antar siswa. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar yang heterogen dan sanksi edukatif terhadap diskriminasi dengan tujuan mencegah berkembangnya perilaku diskriminatif sejak dini. Yang ketiga, diskusi kelas tentang keberagaman dan pembuatan poster bertema kesetaraan.
Yang keempat, sosialisasi melalui komunikasi sekolah, orang tua, serta kolaborasi dengan narasumber positif yang bertujuan membangun sinergi antara pendidikan di sekolah dan di rumah dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan serta memberikan inspirasi nyata kepada siswa bahwa semua peran bisa dijalankan oleh siapa saja. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana saya merencanakan untuk mengatasi atau bagaimana solusinya. Yang pertama adalah perlunya menghilangkan atau stereotip gender yang sudah mengakar, seperti siswa, guru, dan orang tua seringkali telah membawa pola pikir yang bias seperti anak laki-laki lebih cocok untuk sains dan olahraga dan anak perempuan lebih cocok di bidang seni dan keperawatan. Solusinya adalah guru perlu diberi pelatihan di mana sekolah menyediakan pelatihan untuk guru tentang kesetaraan gender dan pengelolaan kelas inklusif. Yang kedua, model peran yang beragam. Guru menyajikan tokoh inspiratif dari berbagai profesi, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, diskusi reflektif di kelas, di mana guru mengajak siswa mendiskusikan peran-peran sosial tanpa bias. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan sensitif gender, di mana tidak semua guru mendapat bekal yang cukup dalam memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran. Solusinya, workshop dan pendampingan agar guru bisa memahami tentang pendidikan inklusif dan non-diskriminatif. Yang kedua, pengembangan komunitas belajar di mana guru bisa saling berbagi praktik baik melalui MGMP atau KKG. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar, di mana beberapa orang tua menolak atau kurang setuju dengan pendekatan kesetaraan gender karena dianggap bertentangan dengan nilai atau budaya. Solusinya adalah perlu adanya sosialisasi dan edukasi serta libatkan tokoh masyarakat untuk mendukung kesetaraan sebagai jembatan penyampaian nilai ini. Keterbatasan sumber belajar yang inklusif gender, di mana sebagian besar buku teks atau materi pembelajaran masih bias atau tidak sensitif terhadap gender. Solusinya materi oleh guru dan kolaborasi guru dengan membuat bank soal atau modul utama yang mengedepankan nilai kesetaraan gender. Yang berikut yaitu bagaimana mengubah budaya sekolah, termasuk dalam pembagian peran siswa berdasarkan gender, sulit diubah secara cepat. Solusinya adalah kebijakan sekolah yang mendukung, sekolah membuat kebijakan dan program yang mendorong kesetaraan. Yang kedua, pemberdayaan OSIS atau siswa dengan melibatkan siswa dalam kampanye kesetaraan melalui kegiatan seperti mading, pentas seni, atau hari tema.